Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Sahabat-sahabat Al-Quran, ikhwah wal akhwati fillah yang senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua termasuk di antara umat yang dirindukan dan dicintai oleh Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dalam kebaikan yang saya cintai karena Allah, saat ini alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Kita sudah hampir sampai di tepian istana surga bagi hamba yang beriman. Bulan Ramadan al-Mubarak, bulan yang Allah limpahkan rahmat, berkah, maghfirah, dan berbagai kebaikan dan kebaikan yang tidak akan kita temukan lagi di bulan-bulan lainnya. Perlu kita sadari, ikhwatal iman rahimakumullah, saat kita sudah hampir menyampai garis finish dari perjalanan kita yang cukup panjang, selama lebih dari 3 minggu kita menikmati berbagai sajian-sajian istimewa dan hidangan spesial bulan suci Ramadan, yang tentunya kita bukan lagi mencoba-coba, bukan lagi meraba-raba untuk bisa menyicipi berbagai amalan-amalan spesial dan program-program utama dari sekian banyak ibadah yang kita nikmati di bulan suci Ramadan ini. Tetapi kita sudah betul-betul terampil, kita sudah betul-betul teruji dalam mengoptimalkan seluruh program-program kita, baik amaliyah dari segi ma'nawiyah, ruhiyah yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun amaliyah yang juga semakin amaliyah fikriyah
yang semakin memperkaya dan memperluas wawasan dan taqamah keislaman kita, mendalami lebih banyak lagi, lebih luas lagi tentang ilmu-ilmu Allah di dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnahnya yang mulia. Begitupun juga dari sekian banyak taujihat dan maddah ilmiah yang disampaikan oleh guru-guru kita, para salafus salih, oleh para kiai, para ulama dimanapun dan siapapun mereka. Dan tentunya ketika kita sudah juga memaksimalkan amaliyah termasuk juga jasadiyah kita diterpa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin menjadi pribadi-pribadi muslim yang kuat, pribadi-pribadi muslim yang kokoh, sehat, kuat, lincah dan bugar. Karena memang demikian seyogianya saum melahirkan pribadi muslim yang fit, yang memiliki stamina yang sehat dan kuat. Begitupun juga kita pun sudah memaksimalkan dan mengoptimalkan program-program amaliyah secara maliyah, ya, secara finansial, dengan infak, sedekah dan sedekah terbaik kita, atau sedekah ya terbaik kita. Termasuk juga kita pun sudah mudah-mudahan menunaikan kewajiban amalan yang bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita, yaitu zakat fitrah. Maka pada saatnya sekarang kita sudah tinggal di penghujung bulan yang penuh keberkahan ini. Mari kita jadikan ini sebagai bahan muhasabah bagi kita semua, lebih memaksimalkan lagi dan kita introspeksi lagi. Sudahkah 26 hari yang lalu Ramadan kita maksimalkan atau kita nikmati dengan sepenuh kesungguhan, mujahadah, bahkan imanan wa ihtisaban, baik qiyamnya maupun siamnya, termasuk aktivitas tilawatul Quran dan juga amalan-amalan lainnya. Hingga seharusnya ikhwatal iman rahimakumullah, seluruh amalan-amalan ini yang kita lakukan ya dengan penuh kesungguhan dan berharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ini betul-betul membentuk pribadi-pribadi muslim yang Rabbani, generasi-generasi muslim yang Allah muliakan mereka, Allah angkat derajat mereka karena kesinambungan, ya, sinergis antara ilmu dan amal. Ilmu yang sudah kita dapatkan dari madrasah bahkan universitas Ramadan ini semakin membentuk, ya, mentarbiah diri kita menjadi orang-orang yang sanggup dan berkemampuan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Untuk kita kemudian ajarkan lagi kepada yang lain. Dengan ilmu ini pun juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih dewasa, bahkan menjadi pribadi-pribadi orang yang penuh dengan hikmah ketika dia mampu menjadikan ilmu, memobilisasi dan menggerakkan dirinya menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan ini salah satu di antara karakteristik generasi atau pribadi muslim yang disebut dengan Rabbani. Dan inilah juga yang harus menjadi komitmen kita, ya, tekad kita ikhwatul iman rahimakumullah, bagaimana kita menjadi pribadi muslim yang Rabbani, bukan sekedar Ramadhani. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Kunu Rabbaniyin wala takunu Ramadhaniyin. Inilah tema kajian singkat kita pada sore yang penuh rahmat dan berkah ini. Bagaimana Anda bisa membuktikan menjadi pribadi muslim yang Rabbani, bukan sekedar Ramadhani. Baik, ini dua istilah yang mungkin sering kita dengar dan sangat familiar, akrab, sering kita kaji, sering kita baca, dan sudah sering kita dengarkan dari para guru, para asatidz kita, ya. Lalu apa maksud dari Rabbani dan Ramadhani ini? Nah, pertama, saya akan mengajak ikhwatal iman rahimakumullah untuk memahami makna Rabbani dalam perspektif Al-Quranul Karim.
Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah menjadi pribadi muslim yang rabbani kita akan dapatkan di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ أَن يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. Dalam ayat ini Allah menyatakan, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Tidaklah wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab. Kemudian apa? Ayyaqula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Lalu dia berkata kepada manusia, kunu ibadan li, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku min dunillah, selain Allah. Tetapi orang yang disebut Rabbani, Allah sebutkan dalam ayat ini, seseorang atau manusia yang diberikan Alkitab, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-hikmah, apalagi an-nubuwah, risalah kenabian, dia pasti dan seyogianya mengatakan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah Anda sebagai pribadi-pribadi yang rabbani, orang-orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, dan atas apa yang kalian pelajari ya dari Alkitab tersebut. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada siapapun yang dikaruniakan kepadanya kemampuan dalam mencerna, ya, membaca, mengkaji, mempelajari, bahkan mengamalkan Alkitab. Bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, anugerah terbesar sebagai mujizat darinya yang kemudian disampaikan kepada kita, dialah Al-Quranul Karim. Siapapun di antara kita, di antara Anda, ikhwatal iman rahimakumullah, yang diberikan kemampuan dalam tadi mengkaji, membaca, dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim, kemudian juga diberikan kemampuan Al-Hikmah. Para ulama memberikan definisi di antara makna hikmah adalah al-ilmul muharrikul amal. Ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita kuasai, ya, ini seyogianya bisa menjadi daya gerak, mobilisator, ya, bisa menggerakkan potensi kita untuk mengamalkan apa yang sudah Allah berikan dengan ilmu-ilmunya di dalam Alkitab di antaranya. Dan ini yang disebut dengan al-hikmah, ilmu yang bisa, ya, menggerakkan kita untuk senantiasa mengamalkan, ya, mengamalkan dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, tindakan, perilaku, dan tentunya akhlak kita semua. Dia diberikan ilmu, dia diberikan al-hikmah, dan wabil khusus ini Allah hanya berikan kepada para nabi, para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai para manusia-manusia pilihan penyampai risalahnya, yaitu risalah an-nubuwah, kenabian. Tidak mungkin orang-orang yang diberikan Alkitab, al-ilmu wal hikmah ini, apa tadi an-nubuwah, kemudian dia mengatakan kepada seluruh manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perintah Allah, lihat dalam ayat ini, walakin kunu rabbaniyin. Hendaknya ini pun diucapkan dan sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul, dan khususnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, kunu rabbaniyin. Jadilah Anda sebagai pribadi-pribadi yang rabbani atas apa yang kalian
pelajari ya dari Alkitab dan apa yang kalian ajarkan kepada yang lain. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ada beberapa pengertian Rabbani menurut beberapa sahabat, juga para ulama salafus salih, seperti yang disampaikan di antaranya misalkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, bahwa yang disebut dengan Rabbani adalah generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu atau hikmah dan mendidik mereka atas dasar ilmu tersebut. Ini yang dimaksud oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tentang Rabbani. Intinya adalah generasi manapun di setiap dekade dari umat Islam ini, ya, di antara generasi-generasi Islam yang min abna'il muslimin, yang Allah karuniakan mereka kemampuan dalam meningkatkan potensi rohaniyahnya tadi, ma'nawiyah dan ruhiyahnya, yang dengannya dia bisa menyampaikan ilmu yang dia pahami, yang dia pelajari, lalu mendidik masyarakat, mendidik umat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut. Inilah pribadi Rabbani menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Sementara menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Zubair, ya, radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rabbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Ini persis seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tentang perpaduan yang sangat sinergis antara ilmu dan amal. Inilah diantara makna hikmah, ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ketika kita selama bulan Ramadan ini dan kita sudah merasakan kemanfaatan dan faidah yang luar biasa dari sekian waktu yang kita lalui, menikmati kebersamaan yang begitu harmoni dengan bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, ada banyak kajian-kajian, ya ikhwatul iman, ada banyak juga halaqah-halaqah ilmiah, ya, atau juga bahkan seminar-seminar, ya, juga mungkin juga muhadarah-muhadarah yang kita dapatkan secara langsung, ya, di majelis-majelis di masjid, di rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, sangat luar biasa dan kenikmatan yang indah sekali ketika masjid-masjid kita selama Ramadan masih sangat terbuka untuk kita jadikan sebagai tempat kita untuk lebih meningkatkan ibadah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk aktivitas thalabul ilmi. Atau juga mungkin bagi yang terkendala tidak bisa langsung ikut kajian-kajian di masjid, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak kembali mentalabul ilmi atau tafaqquh fid din dari berbagai media-media yang sangat mudah kita dapatkan, ya, dengan berbagai media-media aplikasi, ya, baik di Zoom meeting, Google meeting, ataupun bahkan di grup-grup kajian WhatsApp. Banyak ikhwafil rahimakumullah. Kita banyak belajar itu selama Ramadan khususnya, menjadi ajang, betul-betul ajang kita menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang Rabbani, tadi gimana caranya? Ada komitmen kita, tekad kita, ya, untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Inilah makna hikmah sebagai salah satu gambaran pribadi orang-orang yang Rabbani. Al-ilmul muharriku lil amal. Tentang ungkapan tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, bisa kita lihat dalam kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir, karya terbesar, ya, karya kontemporer yang sangat luar biasa, yaitu Imam Ibnul Jauzi, juz 1 halaman 298. Dan terakhir saya ingin sampaikan ungkapan Ibnu Qatadah, Imam Qatadah dan Imam Atha yang memberikan definisi tentang Rabbani adalah, Rabbaniyun adalah para fuqaha, para ulama, para pemilik hikmah atau ilmu. Dan sedangkan menurut Imam Abu Ubaid menyatakan tentang Rabbani adalah para ulama yang memahami hukum halal dan haram dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini beberapa definisi dan pengertian Rabbani menurut para sahabat-sahabat mulia Rasulullah SAW, ya. Juga dilengkapi kita tadi melihat pernyataan dan statement para ulama salafus salih yang intinya sama, ikhwatul iman rahimakumullah, ya.
pada dasarnya sama, substansinya bahwa pribadi Rabbani adalah pribadi Muslim yang bukan hanya dia memiliki kemampuan berilmu, ya, tetapi apa yang dia pelajari dia bisa amalkan. Dan dengan ilmu dan amal ini melahirkan pribadi-pribadi orang yang Allah berikan kepada mereka mahkota al-hikmah, ilmu, amal, dan hikmah. Ini paling tidak 3 kriteria orang yang disebut dengan Rabbani. Dan tentunya ikhwatal iman rahimakumullah, kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan, ya, sebagai kepompong terbaik kita saat mungkin sebelum masuk Ramadan kita merasa diri ini banyak sekali, ya, dilumuri dengan dosa, kemaksiatan dan kelalaian, sering lupa diri dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua fasilitas yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan ini, ya, hingga banyak sekali bulu-bulu kemaksiatan yang kita pun, jangankan orang lain, ikhwatal iman rahimakumullah, diri kita sendiri juga kadang merasa jijik, ya, katakanlah seperti itu. Kadang merasa malas untuk mengingat kembali dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mata kita, yang dilakukan oleh telinga kita. Saat mata ini sulit untuk menghindari penglihatan yang mengandung unsur maksiat, mengundang kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, manakala itu merupakan penglihatan yang diharamkan. Begitupun juga pendengaran ini yang seringkali kita berat, ya, untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dari senandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan telinga ini, pendengaran ini untuk mendengarkan hal-hal yang syubhat, kebohongan, ya, al-kadhib wal ghibah, bohong, dusta, juga ghibah, menggunjing misalnya, atau berita-berita hoak. Bahkan seringkali kita pun juga tidak sadar, bukan menyebarkan ilmu, bukan menyebarkan wawasan-wawasan yang bisa mencerdaskan siapapun yang menerima sumber ilmu dan informasi tersebut. Terkadang tanpa kita sadar, kita pun seringkali menyebarkan kebohongan tersebut, ya, fitnah-fitnah atau juga hoax, ya, yang tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, ini kemudian sampai kepada masyarakat tanpa kita selektif dalam menerimanya atau memfilternya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Dan sebetulnya ini adalah sesuatu yang bertolak belakang sebetulnya dengan kriteria orang-orang yang Rabbani tadi. Orang-orang yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan, ya. Dan ini pun juga adalah spirit dari nuzulul Quran yang diturunkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Orang-orang yang Allah berikan kemampuan mereka setelah mendapatkan ilmu juga tadi mampu mengamalkannya, ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadinya secara personal, dengan keluarga, termasuk dengan lingkungan sosial. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, inilah yang diajarkan bulan suci Ramadan. Dengan berbagai aktivitasnya yang sudah kita nikmati selama ini, sekali lagi hendaknya betul-betul melahirkan atau membentuk, ya, pribadi-pribadi yang Rabbani, pribadi-pribadi yang mampu mengajarkan apa yang Allah amanatkan kepada mereka dalam tataran, ya, tadi pemahaman, termasuk juga dalam tataran amalan, ya. Nah, sebaliknya, ketika kita merasakan semua, ya, fasilitas ini, merasakan semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga tidak ada waktu yang kita lalui kecuali kita isi dengan aktivitas zikrullah. Tidak ada jam yang kita lewati kemudian kecuali kita isi dengan aktivitas tilawatul Quran. Ya, spirit untuk menghidupkan Ramadan, spirit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lantas ini kita nikmati hanya di bulan suci Ramadan saja. Mohon maaf ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Ini memang fenomena yang terjadi di setiap bulan suci Ramadan ini, di setiap tahunnya. Satu sisi kita harus tentunya bersyukur, kita bahagia
ketika diri kita, keluarga kita, masyarakat dimanapun itu terkondisikan. Dengan bulan suci Ramadan tiba sejak awal kemarin sampai saat ini, kita merasakan bagaimana ya antusias, animo masyarakat untuk menghidupkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbondong-bondong salat berjamaah di berbagai wilayah yang memang masih terbuka masjidnya untuk dilakukan aktivitas salat berjamaah 5 waktu ataupun salat tarawih terutama atau juga qiyam Ramadan. Kita melihat bagaimana animo masyarakat bagi mereka yang memang juga mungkin terhalang untuk datang ke masjid. Mereka mencoba berbagai cara dengan berbagai strategi dengan keluarga tercinta menghadirkan ya aura dan suasana masjid di rumah. Maka muncul istilah Masjidul Bait, ya, masjid-masjid rumah. Ini juga harus kita apresiasi. Kenapa? Ada semangat, ada antusias dan animo yang luar biasa dari masyarakat kita, dari umat Islam dimanapun di dunia, untuk menghidupkan waktu-waktu dan malam-malam, terutama malam Ramadan, dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam aktivitas kehidupan sosial kita, di mana suasana masyarakat dalam berinteraksi sosial lebih terjaga untuk saling menjaga pandangannya, menjaga lisannya, bahkan dalam berbusana kita lihat, Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Kesana kemari kita seolah-olah melihat para bidadari Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang berjalan di berbagai tempat, baik yang berangkat kerja, ke sekolah maupun ke kampus. Betapapun mungkin sekarang semuanya serba online gitu ya. Tetapi ini suasana setiap Ramadan seperti itu. Bahkan ketika berangkat ke kantor, bahkan ke perusahaan-perusahaan, sudah terkondisikan masyarakat kita untuk senantiasa menjaga busananya agar terlihat islami, sangat religi. Belum lagi aktivitas-aktivitas lain tadi. Ya, halaqah-halaqah, kajian-kajian keilmuan. Ya, halaqah ilmiah kita dapatkan di mana-mana. Ini adalah hikmah ya dari bulan suci Ramadan. Tetapi yang kita inginkan dan menjadi komitmen kita, seharusnya suasana ini, ikhwatal iman rahimakumullah, tidak hanya kita rasakan di bulan suci Ramadan, gitu ya. Jangan sampai justru lepas Ramadan, apalagi sekarang tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan, ya. Terkadang suasana itu kemudian juga pelan tetapi pasti lenyap dan sirna dari spirit orang-orang Islam, orang-orang beriman, ya. Ketika sekali lagi komitmen kita untuk istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, imtitharu awamirillah wa tinabu nawahihi, terkadang komitmen ini kemudian pudar, ya. Pelan tetapi pasti kemudian lenyap dan sirna dari pribadi orang-orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Tentu jangan seperti itu. Nah, kalaupun ada orang-orang yang seperti ini, yang merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Rasulullah, kita berada di rumah surgawinya Rasulullah SAW, ketika kita mengkaji sirah-sirahnya yang mulia, jangan kemudian ini hilang, ya, sirna begitu saja. Nah, kalau sampai seperti ini, ya, tidak kita rasakan lagi selepas Ramadan, artinya, ikhwatul iman rahimakumullah, kita hanya menjadi pribadi yang Ramadhani, ya, di mana aktivitas ibadah tersebut, kenikmatan kita merasakan indahnya kebersamaan dengan Al-Quran hanya dirasakan ya di bulan suci Ramadan saja. Padahal Rasulullah SAW, ikhwatul iman rahimakumullah, dalam banyak hadisnya sudah menegaskan kepada kita. Di antaranya ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ya ayyul a'mali ahabbu ilallah? Ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa yang paling disukai, dicintai oleh Allah? Maka ikhwatul iman rahimakumullah, apa jawaban Rasulullah? Simpel saja. Jawabannya, amal yang paling disukai, dicintai oleh Allah, tentunya juga oleh Rasulullah SAW, apa? Amal yang adwamuha wa in qalla. Amal yang dawam,
amal yang kontinu, amal yang terus-menerus secara istimrar, ya. Kita lakukan, kita jaga, kita pelihara, wa in qalla, betapapun itu sedikit. Ya, betapapun itu sedikit. Ini inti daripada apa yang kita kenal dengan istilah istiqamah. Ya, al-istiqamah fil amal, al-istiqamah fi ta'atillah, al-istiqamah fi ta'abbudillah. Kita istiqamah, kita konsisten dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan kita istiqamah dalam meninggalkan semua apapun yang dilarangnya. Ini makna hadis tadi, adwamuha wa in qalla. Dan cerminan dari orang-orang yang rabbani tadi bukan hanya Ramadhani, sekali lagi, ini ketika kita bisa menjaga kesinambungan, kontinuitas qiyam Ramadan kita, ya, spirit siam Ramadan kita, yang kita bisa menahan imsakun nafs, ya, dari segala, menjaga diri kita, menahan diri kita dari segala dorongan, tuntutan, ya, dan hajat hawa nafsu kita yang cenderung membawa kita kepada kelalaian dan goplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keistiqomahan ini pula, ikhwatal iman rahimakumullah, generasi Rabbani tadi, ya, dia mampu menghadirkan semangat kecintaannya kepada Allah, bahkan al-khauf, ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di 30 hari Ramadan ini, tetapi nanti pun selepas Ramadan. Kenapa? Karena inilah di antara makna ketakwaan. Inilah makna ketakwaan yang menjadi target daripada ibadah saum kita. Bukankah di antara target, ya, siam Ramadan kita yang Allah wajibkan kepada kita adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Dan orang yang bertakwa ini salah satunya, selain dilandasi dengan, ya, keikhlasan niat, tajridun niyah lillahi ta'ala, imanan wahtisaban dalam konteks hadis Rasulullah SAW, juga dia mampu menjaga, memelihara spirit ketakwaan ini kapanpun, dimanapun, bersama siapapun. Ingat juga dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kepada kita ketika berbicara tentang ketakwaan, Rasul menyatakan dalam wasiatnya, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Ya, lihat makna hadis ini, kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Mau kita di masjid, mau kita di pasar, mau kita di mushola, mau kita misalkan di jalanan, apakah Anda sedang berada bersama orang-orang yang beribadah, taqarrub kepada Allah, yang menghidupkan waktunya dengan tilawatul Quran, atau Anda sedang berada di tengah kerumunan orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawinya? Semangat ketakwaan, rasa takut dan merasa diawasi, ma'iyatullah, ini senantiasa hadir pada pribadi orang-orang yang rabbani. Kenapa? Bagi dia, bagi kita, ikhwatal iman rahimakumullah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan namanya, Allah yang kita junjung namanya dalam senandung Asmaul Husna, dalam tasbih, tahmid, takbir, bahkan tahlil kita, Allah yang kita sebut namanya dalam subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dialah Allah yang juga, ya, akan menyertai kita, melihat semua pergerakan kita, mengetahui apa yang ada dalam hati kita, baik di masjid maupun di rumah, baik di bulan suci Ramadan maupun nanti di luar Ramadan. Ini hal yang sangat menarik sesungguhnya kalau kita kaji lagi lebih dalam tentang keterkaitan antara keistiqomahan sebagai salah satu produk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak substansinya apa? Ada kesadaran, al-intibahud daim. Ya, al-intibahud daim, kesadaran, rasa ngeh yang kontinu, ya, dawam, kapanpun, dimanapun. Jangan karena kita nanti ditinggalkan Ramadan, kemudian suasana
mahabbatul masajid atau imaratul masjid kemudian hilang. Jangan karena kita ditinggalkan bulan nuzulul Quran ini, lalu dengan secara sekonyong-konyong juga semangat kita untuk lebih akrab, betah berlama-lama, ya, bersahabat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian juga sirna. Wal iyadu billah. Saya ingat dengan dialog yang sangat inspiratif, ya, beberapa tahun yang lalu terkait dengan obrolan singkat saya dengan salah satu jamaah, ya, alumni jamaah umroh yang pernah saya bimbing, ya. Ya, qadarullah, ada saat di mana memang kita pun juga kadang lalai, lupa Bapak Ibu dengan kesibukan urusan duniawi, ya, dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan banyaknya juga amanat ataupun juga proyek-proyek yang kadang menguras waktu, tenaga, pikiran, ya, bahkan fokus kita hingga melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kadang melupakan Al-Qur'anul Karim. Ada seseorang yang kemudian dia sadar ternyata, ya, ini sahabat saya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ternyata ketika dulu di bulan di tanah suci di Mekah dan Al-Madinah, di sana tentu ada banyak tempat-tempat yang sangat spesial, tempat yang sangat istimewa bagi hamba yang beriman. Ya, ada Ka'bah, di dalamnya ada Hajarul Aswad, ya, yang biasa kita guna menjadi pusaran kita melaksanakan ibadah tawaf mengitari Ka'bah. Di sana ada Multazam, ada Hijr Ismail, ada Maqam Ibrahim, ada tempat sa'i Safa dan Marwah, dan masih banyak tempat-tempat lainnya yang mustajab, memiliki keistimewaan terutama bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagi di Arafah, di Mina, dan tempat-tempat lainnya yang bahkan juga sangat syarat dengan nilai-nilai sejarah, tarikh yang menjadi kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi di Madinah ada Masjid Nabawi dengan berbagai keutamaan dan fadilahnya sebagaimana fadilah yang dimiliki juga oleh Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana ada Raudhah, ada maqam kuburan Rasulullah SAW, ya, dan berbagai keutamaan ibadah dilipat gandakan di dua Al-Haramain ini. Dan juga di sana ada Al-Baqi, ada kuburan istri-istri Rasulullah, juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di seluruh kota Madinah di dua tanah haram ini. Allahu Akbar. Dia mengatakan, ketika saya di sana, betul Pak Ustadz, saya merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau satu waktu sholat tidak berjamaah terasa rugi sekali, nyesalnya luar biasa. Ya, begitupun tidak mungkin kita melewati aktivitas i'tikaf di masjid kecuali kita isi dengan zikir kepada Allah, memperbanyak tilawatul Quran. Saya rasakan itu luar biasa Pak Ustadz. Tetapi kenapa ya ketika saya pulang ke Indonesia, pulang ke kampung halaman, kembali sibuk dengan habit kebiasaan saya, banyak pekerjaan, banyak urusan-urusan penting yang tidak bisa saya abaikan, hingga saya melupakan hak saya ataupun kewajiban saya untuk menunaikan hak-hak masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar Bapak Ibu, ya, lewat musim umrah, lewat musim haji, pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman, semangat menghidupkan masjid pudar. Semangat i'tikaf pun juga sirna. Semangat untuk menghidupkan waktu dengan tilawatul Quran juga kemudian musnah secara pelan-pelan. Wal iyadu billah. Apa penyebabnya ini? Saya katakan waktu itu saya tidak langsung menjawab pertanyaan beliau Bapak Ibu rahimakumullah, tapi saya tanya balik. Akhi fillah, tamu Allah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Menurut antum, apakah Allah yang kita sembah? Apakah Allah yang kita agungkan namanya? Apakah Allah yang kita sebut, ya, dengan kehusyuan, dengan kerendahan hati kita, kerendahan diri kita, khufyatan wa tadarruan dalam salat kita dan zikir kita, yang kita sebut nama Allah, yang kita sebut asma Allah, Allah yang kita sembah, yang kita agungkan namanya tadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Multazam, di Hijr Ismail, di Raudhah. Apakah berbeda dengan Allah yang antum sebut, ya, di rumah antum, di tempat pekerjaan antum, di kantor instansi antum, dimanapun antum berada? Apakah berbeda ikhwah fillah? Maksudnya gimana Pak Ustaz? Saya balik lagi.
Apakah Allah yang ada di Masjidil Haram berbeda dengan masjid yang ada di samping rumah antum hingga antum melupakan sholat berjamaah dengan alasan dengan alibi kita sibuk dengan urusan kantor, pekerjaan dan itu dan ini? Ketika saya tanyakan apakah Allah yang kita sembah di sana dengan Allah yang kita sembah di sini berbeda? Sama dengan pertanyaan juga buat kita semua hari ini, ikhwatal iman rahimakumullah. Apakah Allah yang kita sebut namanya, Allah yang mengawasi gerak-gerik kita, Allah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah Al-Khabir, apakah berbeda dengan Allah yang nanti kita sebut namanya atau bahkan kita lupakan di luar Ramadan? Kalau kita mengatakan berbeda, berarti ada banyak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ada unsur kesyirikan. Tentu sebagai orang yang beriman, yang memiliki pondasi salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, yang murni akidahnya, yang benar ibadahnya, memiliki akhlak karakter yang mulia, tidak mungkin mengatakan bahwa Allah yang kita sembah di bulan Ramadan berbeda dengan Allah yang kita sembah nanti di bulan Syawal. Allah yang kita sembah di tanggal 1 Ramadan berbeda dengan Allah yang kita sembah nanti di tengah 1 Syawal. Dan Allah yang kita nanti agungkan namanya, yang kita menjerit memohon pengampunannya, maghfirahnya, rahmat dan ridhonya di malam 27 Ramadan nanti. Pada malam ini, ketika nanti kita hidupkan malam dengan i'tikaf, tanpa tidur, kita habiskan dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau kita, apakah berbeda dengan Allah yang kita sebut nanti di luar Ramadan, di 6 hari bulan Syawal, atau di seluruh bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya? Tentu sekali lagi sebagai orang-orang yang mukmin, yang tadi memiliki pondasi salimul aqidah, sahihul ibadah, tidak mungkin kita mengatakan Allah kita berbeda. Ingat, huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahadah, huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, al-malikul quddusus salamul mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang nampak atau bahkan yang dirahasiakan dan disembunyikan dari amalan-amalan kita. Dialah Allah yang memiliki, menguasai alam semesta ini. Allah yang berhak untuk kita puji, untuk kita sanjung. Allah juga yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, dan Allah yang akan menghisab amalan-amalan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka sekali lagi, pribadi muslim yang rabbani, bukan yang ramadhani, adalah pribadi muslim yang sekali lagi menghadirkan, bahkan menjaga, memelihara tadi nilai-nilai ketakwaan, spirit kemenangan di bulan Ramadan, spirit meraih Lailatul Qadar di bulan ini. Dia senantiasa menjaga kapanpun, dimanapun, bersama siapapun nantinya. Ingat tadi sabda Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta wa'atbi sayyi'atul hasanah. Dan kalau kemudian kita sadar selama 26 Ramadan, 26 hari di bulan Ramadan ini, masih banyak kelalaian, masih banyak kealfaan dan kegoflahan pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dosa-dosa kita dengan sesama, ikhwatal iman rahimakumullah, dari kebohongan kita, dari gunjingan kita, dari fitnah-fitnah yang tanpa kita sadari, atau juga iri hati, al-ghil, dengki dan sebagainya. Mari kita bersihkan itu, kita sucikan, kita tazkiyah dengan al-hasanat, dengan amal-amal kebaikan. Dan semoga di malam 27 Ramadan ini yang mudah-mudahan, kalau menurut beberapa hadis Rasulullah dari sahabat Ubay bin Ka'ab misalnya dan sahabat-sahabat lainnya, ada prediksi seringkali malam Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Betapun bukan satu kepastian, yang pasti bahwa Lailatul Qadar ada di antara 10 hari atau 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, fi al-ashril awakhir min Ramadan. Oleh karenanya mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, kita bisa menjaga spirit
ya mahabbatullah ini, spirit mahabbatul Rasul dan spirit musahabatul Quran dan spirit-spirit indah lainnya, ya kita jaga ini semua manakala nanti kita ditinggalkan bulan suci Ramadan, masuk di bulan Syawal, atau wallahu alam boleh jadi sebelum Ramadan berakhir meninggalkan kita, bisa jadi kita yang terlebih dahulu meninggalkan bulan suci Ramadan, dan boleh jadi inilah Ramadan yang terakhir untuk kita, di mana wallahu alam wa ma tadri nafsum mada taksibu goda. Tidak ada yang tahu di antara kita apa yang terjadi di hari esok, dan tidak ada yang yakin dan mengetahui apakah kita akan bertemu di Ramadan mendatang, di Ramadan di tahun-tahun dari berikutnya. Asumsikan inilah Ramadan yang terakhir, yang dengannya kita kemudian tidak akan menyia-nyiakan ya di detik-detik terakhir kebersamaan kita dengan Ramadan, di menjelang kita mencapai garis finish ini. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah spesial kita di bulan yang mulia ini, hingga kita betul-betul lahir yang membawa fitrah kesucian, menjadi pribadi yang rabbani, pribadi yang Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, dan Allah tingkatkan kehormatannya ketika mereka meraih keindahan ataupun kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat pada kesempatan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita menjadi amalan makbulan, dan seluruh amalan yang kita laksanakan, baik sunnah maupun wajibnya, ya, nawafil maupun fardunya, baik ibadah secara personal, ibadah dengan keluarga kita, ibadah bersama keluarga tercinta kita, semuanya bisa memperberat mizanul hasanat, timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Faqir memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan kesalahan, dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.